Shalom semua jemaat yang dikasih, semoga Anda tetap dalam keadaan yang baik dan sehat dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sebelum kita mendengarkan perkongsian firman Tuhan, saya ingin mengajak semua jemaat untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan syurga, walaupun dalam keadaan situasi sekarang kami masih dalam peraturan kawalan pergerakan, tapi kami tidak pernah dibatasi untuk memuji menyembah Engkau dan mendengarkan perkongsian firman-Mu. Sebab itu Bapa, ajarlah kami untuk tetap mengucap syukur dalam segala sesuatu, supaya iman kami bertumbuh, walaupun begitu banyak hambatan yang terpaksa kami harungi setiap waktu. Karena bersama dengan Engkau, kami tetap akan terlindung. Bersama dengan Yesus, kami tetap akan selamat. Dan bersama dengan Yesus, kami akan tetap berbuah lebat. Berbicara ya Tuhan, supaya melalui firman-Mu yang akan kami dengar, ini dapat memberkati kami, dapat mendorong, dan dapat membentuk kami menjadi seorang pribadi yang mengasihi Engkau dan mengandalkan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan menyambut firman-Mu ini, Bapa. Amin. Haleluya. Jemaat yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama sehingga yang ke-8. Di sini saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia di bawah tema pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Jemaat yang dikasihi, subtema kita pada hari ini ialah tetap tinggal di dalam Kristus. Setiap daripada kita mungkin pernah menanam tumbuh-tumbuhan seperti pokok bunga, pokok pisang, pokok mangga, dan sebagainya. Ketika kita menanam sesuatu, kita pasti akan mengharapkan agar apa yang kita tanam itu menghasilkan sesuatu yang baik, indah, boleh berbuah banyak, subur, dan dapat memberkati kita. Tidak ada orang yang mengharapkan untuk menanam sesuatu dan berharap agar tumbuhan itu tidak subur, rosak, buruk, dan sebagainya. Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan pokok anggur karena itu merupakan salah satu sumber makanan pada zamannya, supaya perumpamaannya lebih mudah difahami oleh pendengarnya. Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Murid-muridnya atau kita sebagai orang yang percaya digambarkan sebagai ranting-rantingnya. Allah atau Bapa kita di surga digambarkan sebagai pengusaha pokok anggur. Jemaat yang dikasihi, di sini kita boleh bayangkan harapan seorang pengusaha pokok anggur untuk tanamannya agar bertumbuh dengan baik, elok, rapi, dan berbuah lebat. Jemaat yang dikasihi, subtema kita pada hari ini ialah tetap tinggal dalam Kristus. Oleh itu mari kita belajar bersama-sama kenapa kita harus tetap tinggal di dalam Kristus. Tuhan Yesus mengatakan bahwa ada dua jenis ranting, yaitu ranting yang tidak berbuah dan ranting yang berbuah. Ranting yang tidak berbuah ialah orang-orang yang tidak memiliki hidup dalam iman dan kasih yang erat dengan Kristus. Oleh itu, ranting-ranting ini akan dipotong, dicantas, dan dibuang. Artinya, dipisahkan dari hubungan yang dekat dengan Kristus.
Bila kita tidak lagi tinggal dalam Kristus, maka Allah akan menghakimi dan menolak kita. Ranting yang berbuah pula ialah orang-orang yang memiliki hidup di dalam iman dan kasih yang intim serta erat dengan Kristus. Maka Allah akan membersihkan kita supaya kita semakin berbuah lebat. Allah juga akan merawat dan menyingkirkan segala sesuatu dari kehidupan kita yang sukar, susah, dan sulit, agar kita dapat terus tinggal dalam Kristus. Buah merupakan bukti dari sebuah kehidupan yang berkualiti sebagai orang Kristen yang boleh memuliakan, menyenangkan hati Allah, dan meninggikan nama Allah melalui gaya hidup dan kesaksian kita. Amin. Jemaat yang dikasihi, setelah kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah mendapat pengampunan. Kita sudah menerima hidup yang kekal, yaitu janji penyelamatan dan penebusan Yesus Kristus untuk kita semua. Serta kita diperbolehkan untuk tetap tinggal di dalam Kristus. Di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12 tertulis, "Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya." Amin. Setelah kuasa itu diberikan kepada kita, maka kita harus menerima amanah, tugas, peranan, dan tanggung jawab untuk tetap tinggal dalam Kristus. Sebagai orang percaya, kita hanya dapat mempunyai hidup dengan Kristus selama hidup Kristus mengalir di dalam diri kita dengan tetap tinggal di dalamnya. Terdapat beberapa syarat untuk tetap tinggal di dalam Kristus. Yang pertama, kita perlu memelihara firman Tuhan senantiasa di dalam hati dan pikiran kita, serta menjadikannya sebagai penuntun dalam setiap langkah, tindakan, dan gaya hidup kita. Yang kedua, kita perlu sentiasa memelihara kebiasaan persekutuan yang intim dengan Kristus supaya kita tetap kuat. Yang ketiga, kita perlu mentaati perintah-perintah Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap pikiran kita, dengan segenap kekuatan kita, dan dengan segenap kehidupan kita, serta mengasihi sesama kita manusia. Amin. Yang keempat, kita perlu menjaga dan memelihara kebersihan dan kesucian hidup kita dengan kebenaran firman Allah, di mana kita harus menolak segala dosa dan kita harus tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi, terdapat risiko dan yang tidak baik terjadi jika kita tidak tetap tinggal dalam Kristus. Seperti apa yang tertulis dalam Yohanes 15 ayat 6, "Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar." Perumpamaan ini dengan jelas menunjukkan bahwa Yesus memandang serius jika kita tidak lagi mau tetap tinggal bersama-sama dengannya, maka kita akan dibuang, diusir, tidak diperdulikan lagi, dan tidak lagi menjadi sebahagian dari tubuh Kristus. Kita akan kehilangan hak sebagai anak-anak Tuhan dan tidak lagi dianggap sebagai rakan sekerja Tuhan. Yesus memberi kita peringatan yang penting dan serius, di mana ada kemungkinan jika kita meninggalkan iman percaya kita kepada Tuhan, dan akhirnya kita akan dibuang ke dalam api neraka. Apabila kita di luar Kristus, kita tidak lagi mampu bertumbuh, kita tidak lagi dapat berbuah, dan kita tidak mampu berbuat apa-apa, karena kasih anugerah, berkat, dan kemuliaan Tuhan Yesus sudah tidak ada pada diri kita lagi. Jemaat yang dikasihi, di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7, Yesus berkata, "Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki,
dan kamu akan menerimanya. Ini adalah rahasia doa yang terjawab. Ialah tetap tinggal dalam Kristus. Makin dekat kita hidup dengan Kristus melalui merenungkan dan mempelajari Alkitab, makin selaras doa-doa kita dengan sifat dan ajaran Kristus, sehingga doa kita akan lebih efektif dan Tuhan akan berkenan mendengar doa kita, menjawab doa kita, dan bekerja di dalam doa kita. Amin. Jemaat yang dikasihi, marilah kita menjadi ranting yang kuat di pokok anggur Kristus, agar kita terus dapat bertumbuh, berbuah lebat, dan selamat, karena Allah, pengusaha pokok anggur, akan selalu menjaga dan memastikan kita terlindung dari sebarang bahaya. Marilah kita tetap tinggal dalam Kristus supaya masa depan kita terjamin, harapan kita tidak akan hilang, kita tidak dibuang, kita tidak dibakar, tetapi kita tetap aman di dalam pegangan tangan Tuhan kita yang hebat. Amin. Marilah kita menghasilkan buah yang baik, enak, segar, dan memberkati pengusaha kita dan orang lain. Jangan pernah sekali-kali menghasilkan dan mengeluarkan buah yang buruk, rosak, dan tidak baik, karena itu tidak akan pernah menyenangkan hati Tuhan kita. Marilah kita tetap tinggal di dalam kasih Kristus. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, karena walaupun kami begitu banyak bebanan, begitu banyak pergumulan, begitu banyak kesilapan dan dosa yang pernah kami lakukan sebelum ini, tapi Engkau tidak pernah untuk terus mencantas kami, membuang kami, tapi Engkau berikan kami kesempatan untuk dibersihkan, untuk dimurnikan, untuk dirawat, supaya kami tetap menjadi sebahagian daripada pokok anggur-Mu ya Bapa, sehingga kami dapat tetap tinggal diam bersama dengan Yesus Kristus, tetap selamat bersama dengan Yesus, dan tetap dinaungi. Kami percaya Bapa, kuasa dan kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Tolonglah kami ya Bapa, supaya kami tetap menjadi ranting yang segar, ranting yang baik, sehingga kami dapat menghasilkan buah-buah untuk kemuliaan nama-Mu. Sekiranya selama ini Tuhan kami tidak bertumbuh dengan baik, kami mengizinkan Engkau saat ini menegur kami, merawat kami, dan memulihkan kami, supaya kami menjadi ranting yang benar, ranting yang telah dirawat dan dapat bertumbuh atas rencana dan kehendak Bapa. Ya Tuhan, kuatkanlah iman kami, supaya kami tetap berfokus kepada Engkau, walaupun begitu banyak halangan yang terpaksa kami tempuhi. Bahkan walaupun dalam kesulitan seperti ini, seluruh dunia sekarang sedang gempar menangani wabah coronavirus. Tapi kami percaya, apabila kami tetap tinggal bersama Yesus, kami akan tetap mengatakan Tuhan itu baik. Kami tetap dapat berkata, di dalam nama Yesus ada keselamatan, di dalam nama Yesus ada sumber kesembuhan, dan di dalam nama Yesus kami tetap aman, karena kami punya Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami menerima berkat, menerima pemulihan, menerima pengampunan dan damai sejahtera. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Salam kasih dari saya, Gembala Felianivo. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin.